Kenapa Amerika sangat terobsesi sama Venezuela? Barusan ini kita lihat Amerika menyerang Venezuela dan gak cuma diserang, tapi diambil presidennya, dibawa ke Amerika Serikat dan ditangkap. Alasannya untuk national security. Tapi kalau kita take a step back dan bertanya, kenapa sebuah negara yang jadi raja dunia, Amerika Serikat, sangat tertarik dengan Venezuela? Negara yang kelihatan kecil. Yang mungkin kalau gua suruh lu tunjuk di peta, lu nggak tahu itu di mana. Dan menurut gua, menurut keyakinan gua, jawabannya bukan di headline geopolitik, tapi di struktur energi. Dan of course, yang gua lagi ngomongin itu minyak. Mungkin lu kurang paham, tapi tenang aja, dalam beberapa menit ke depan gua akan jelasin dengan bahasa yang super gampang, karena di sini gua jelasin kayak anak SD. Kalau kita ngomongin tentang minyak, teman-teman tahu nggak sih siapa produsen minyak terbesar di dunia? Jawabannya adalah Amerika Serikat. Di mana setiap harinya mereka diestimasiin memproduksi sekitar 20 juta barel. Nah ini jauh kalahin yang nomor 2 itu Saudi Arabia sekitar mungkin 10 juta barel sehari. Tapi ketika Amerika menjadi nomor 1, ya 20 juta barel, Saudi 10 juta barel. Ketika Amerika menjadi nomor 1, ini terjadi karena di tahun 2010-an ada satu teknologi yang namanya fracking. Ya, dimana ya mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, teknisnya ada teknologi baru untuk dapetin minyak, ya dipecahin dulu sehingga akhirnya bisa mendapatkan jumlah minyak yang lebih besar. Dan ternyata banyak itu di Amerika Serikat sendiri. Sehingga kalau teman-teman lihat nanti grafiknya gitu ya, produksi minyaknya Amerika itu membludak, meledak gitu ya semenjak tahun 2010-an dan terus meningkat gitu ya sampai tahun-tahun ini. Nah, kalau kita ngomongin Venezuela, teman-teman tahu nggak sih Venezuela itu produksi minyaknya itu kira-kira berapa? Itu cuman sekitar, Venezuela itu cuman sekitar 1 juta barel sehari. Artinya produksi Amerika Serikat dalam minyak itu 20 kali lipatnya bisa dibilang lebih besar daripada Venezuela. Oke? Nah, tapi kalau kita ngelihat Amerika Serikat, dia produsen minyak terbesar di dunia. Teman-teman tahu nggak? Dia masih impor minyak. Jawabannya kenapa? Kenapa negara yang memproduksi minyak terbesar di dunia masih impor minyak dari luar negeri? Jawabannya karena setiap minyak itu beda-beda. Ada beda jenisnya. Nah, kalau kita ngomongin minyak, ya, minyak itu bisa dibilang dibagi menjadi 3 jenis. 3 jenis berdasarkan apa? Berdasarkan densitasnya. Kalau teman-teman ngikutin pelajaran di IPA, ya pas di sekolah, teman-teman akan paham gitu ya. Tapi gue ambil secara singkatnya aja, ada yang namanya light crude, ada yang namanya medium crude, dan ada yang namanya heavy crude. Dan semua ini dibedakan berdasarkan densitasnya. Oke? Jadi tidak semua minyak itu sama. Ya, ada beda grade-nya. Ya, bukan grade sih ya, ada beda densitasnya, ada beda jenisnya, dan pemakaiannya juga untuk hal-hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin light crude, itu memang lebih encer, lebih mudah diproses. Sedangkan heavy crude ini lebih kental, lebih gloopy ibaratnya. Nah, gue mau sambungin ke yang tadi. Kenapa Amerika bisa menjadi nomor 1 produsen minyak di dunia? Karena tadi ada yang namanya fracking, ada yang namanya shale revolution. Tapi, teman-teman, fracking ini sebenarnya mayoritas itu untuk light crude. Ya, densitas yang pertama, yang light crude ini. Ya. Dan teman-teman tahu untuk mengolah minyak itu perlu yang namanya refinery. Refinery ini dipakai untuk memproses minyak sehingga bisa menjadi produk olahan berikutnya yang bisa dipakai di berbagai aplikasi-aplikasi yang berbeda. Gitu ya, salah satunya bensin. Nah, refinery ini setiap jenisnya juga beda-beda. Nah, jadi karena refinery ini nggak bisa dipakai buat 3 minyak yang berbeda, tapi misalnya ada refinery yang khusus buat light crude, ada refinery yang khusus buat heavy crude. Artinya, satu refinery nggak bisa dipakai untuk jenis crude oil yang berbeda. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi, oke, lu bisa memproduksi banyak, tapi challenge-nya yang pertama adalah jenisnya yang mana.
Yang kedua, lu punya refinery-nya itu yang kayak gimana? Karena percuma, lu misalnya punya banyak light crude oil, tapi refinery yang lu punya itu adalah refinery untuk heavy crude. Dan disinilah desain lama Amerika Serikat mulai bertabrakan dengan realita baru mereka. Ya, di mana mereka sekarang banyak produksinya light crude oil. Di mana kalau teman-teman lihat ya sekitar 70% dari refinery-nya refinery Amerika itu untuk heavy crude oil. Ya, alhasil kalau mereka membutuhkan heavy crude oil, alhasil kalau mereka punya banyak light crude oil, ya nggak bisa dipakai refinery-nya secara full. Yang artinya ketika Amerika banyakkan light crude, tapi dia butuhnya heavy crude, dia harus apa? Import heavy crude oil-nya. Gitu. Harus diimport heavy crude oil-nya. Kenapa? Karena mereka emang simply nggak punya. Yang mereka produksi kebanyakan adalah si light crude oil ini. Dan memang ini adalah bagian dari desain lama Amerika. Karena dari dulu mereka selalu pakainya heavy crude. Ingat tadi gue bilang bahwa fracking ini baru terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, dan refinery itu butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Infrastrukturnya pun perlu waktu yang lama untuk dibangun. Nah, dan kalau teman-teman perhatiin, kebanyakan dari heavy crude refinery, ya, lokasinya itu di utara. Utara deket Kanada. Oke? Di mana lagi? Di Texas. Louisiana, di mana itu? Di bawah. Aduh, gue pengen gambar mapnya, tapi gue takut salah nih kalau gue gambar ya. Dan juga di mana? Di California. Jadi kalau, aduh maaf ya kalau gambar gue jelek ya. Ini seingat gue Amerika begini lah ya. Gue nggak inget lah ya. Ini Texas kan di sini ya. Texas. Ya. California di sini. California. Dan ada juga yang di sini ya. Dekat Kanada. Ini gambar gue sangat brutal. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya. Ini kan ke bawah nih Meksiko nih ya. Ke bawah sini Meksiko. Ke atas sini Kanada. Ya, perbatasan sama Kanada. Kalau kita ngelihat ya, refinery-nya itu dibangun di tempat-tempat di mana mereka emang dari dulu udah terbiasa ngeimpor heavy crude oil. Ya, Kanada. Teman-teman tahu Kanada itu salah satu produsen minyak heavy crude yang besar. Ya, makanya refinery-nya banyak dibikin di dekat Kanada. Ya, kalau kita lihat di California, di Texas kenapa? Karena ini di dekat apa? Di dekat lautan. Artinya apa? Supaya mereka pindahin lewat kapalnya gampang. Dan kenapa di bawah? Karena ada negara di Amerika Selatan, di South America, yang namanya Venezuela. Jadi dari dulu Amerika emang udah sering impor minyak, terutama heavy crude oil dari Kanada, Meksiko, dan Venezuela. Karena mereka udah ketagihan, udah terbiasa, refinery yang dibangun ya udah heavy crude oil, untuk heavy crude oil. Dengan ini kalau mereka mau upgrade itu nggak kayak ganti software update gitu doang. Enggak, harus benar-benar diganti lagi secara ulang. Jadi nggak bisa di-upgrade, harus dibikin refinery khusus untuk misalnya lighter crude oil. Gitu kan. Nah, ini juga jadi sesuatu yang problematik. Karena itu pertama mahal, kedua butuh waktu yang lama, dan ketiga ngapain? Mereka udah nyaman dengan apa yang mereka punya selama ini dan it works gitu loh. Sustain kok selama puluhan tahun sekalipun mereka impor dari luar. Jadi di saat sekarang ketika produksi domestik minyaknya Amerika Serikat itu lagi record high, mereka juga tetap impor dan impornya makin banyak. Ya, kalau misalnya dulu ya mungkin heavy crude oil itu mungkin cuma sekitar 12% dari impornya minyak Amerika. Sekarang itu angkanya udah naik ke 70%. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan adanya ketergantungan Amerika Serikat terhadap apa? Terhadap negara-negara luar. Di saat momen-momen yang lagi panas nih secara geopolitik. Jadi kalau Trump bilang ada berhubungan dengan yang namanya national security, sebenarnya itu nggak salah.
Karena mereka sangat bergantung dengan negara lain, terutama dalam impor mereka. Ya, mereka nggak punya sumber heavy crude itu, sedangkan untuk membuat refinery-nya ulang untuk lighter crude oil, itu takes a long time. Makanya, salah satu jawaban gampangnya, Venezuela. Nah, realistically, kalau kita ngomongin dari impornya Amerika Serikat untuk heavy crude oil, sebenarnya sekitar 60%-an itu mereka impor sama Kanada. Tapi sama kayak lu running a business, ketika supplier lu itu tunggal gitu ya, ibaratnya lo lebih dari 50% dari impor heavy oil lu, itu dari satu negara, itu menciptakan yang namanya resiko. Nah, sebagai pemimpin negara di momen yang sangat panas secara geopolitik, lu akan berpikir, kita nggak boleh nih terlalu bergantung sama Kanada doang. Dan kita lihat ya, hubungan Amerika Serikat dan Kanada juga sempet tuh kemarin agak retak-retak dikit. Sekalipun mereka neighbors, sekalipun mereka tetanggaan gitu ya. Nah, tapi ini menciptakan resiko yang sangat besar. Ya, melihat angka ketergantungan yang sangat tunggal ini. Ya. Nah, pilihan kedua selain Kanada, ya Venezuela. Karena emang selama ini juga Venezuela udah mengekspor minyaknya ke Amerika Serikat. Tapi kita tahu Venezuela ya mengalami penurunan yang drastis dalam produksi minyak mereka. Ya, yang presiden yang kemarin dibawa ke Amerika Serikat dan yang sebelumnya gitu ya Chavez, yang kemarin kan Maduro, yang sebelumnya Chavez. Nah, semenjak kepemimpinan mereka, Venezuela nggak menjadi lebih baik, ya makin bobrok. Ya, bahkan nggak cuma secara ekonomi jatuh, mata uangnya devaluasi gede-gedean, tapi produksi minyaknya juga ikut turun. Padahal fakta yang seringkali kita nggak tahu, Venezuela, aduh gue tulis di mana ya, di sini kali ya. Venezuela adalah negara yang mempunyai oil reserve atau cadangan minyak nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Sekitar 300 miliar barel. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Ngalahin Saudi Arabia yang cuma sekitar 260 miliar. Ngalahin Iran dan Irak yang cuma punya sekitar 200 miliar barel. Venezuela punya 300 miliar barel minyak di dalam bawah tanah. Sekarang semua ceritanya, narasinya nyambung. Dari Amerika Serikat yang butuh heavy crude, nggak mau ketergantungan dengan Kanada, mereka nggak mau ubah refinery-nya. Jawaban paling gampang buat mereka, menjustifikasi dengan apa yang sudah ada, ya, dengan presiden yang makin lama bikin negara makin hancur, seakan-akan Amerika Serikat memang menjadi savior. Nah, gue lihat kemarin ada beberapa berita yang menunjukkan warga Venezuela sangat berbahagia gitu ya, karena mereka melihat bahwa presidennya korup dan diktator. Tapi gue nggak mau bahas politik di sini. Tapi yang gue tahu dengan pasti, minyak Venezuela akan sangat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, terutama dalam momen geopolitik yang semakin panas dalam 1-2 tahun ini. Oh, dan of course, mayoritas dari oil reserve-nya Venezuela itu adalah heavy crude oil. Jadi ini exactly apa yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Apalagi kalau teman-teman baca beritanya gitu ya, beberapa waktu sebelum presidennya diambil, ya mereka sebenarnya melakukan pertemuan dengan Cina untuk melakukan satu deal. Nah, dari sisi geopolitik juga ini bisa jadi bahaya. Kalau Venezuela makin dekat dengan Cina, akses minyak Amerika ke Venezuela semakin limited. So it makes sense ketika Venezuela di tanda kutip ambil alih oleh Amerika Serikat, ya tanda kutip ya, diambil alih oleh Amerika Serikat, udah pasti Cina udah nggak bisa banyak campur tangan lagi di Venezuela. So lu sekali dayung 2 pulau berlalu. Lu menghilangkan potensi Venezuela menjadi ally-nya China, di satu sisi yang lain, lu juga sedang membangun ya independensi energi buat negara lu. Ketika lu punya akses ya perusahaan-perusahaan minyak besar lu untuk ngambil minyak atau nggak ngambil lah ya, melakukan deal untuk dapetin minyak dari Venezuela. So, pertanyaannya apa sih relevansinya buat lu para trader dan investor?
Nah, kemarin banyak orang yang nanya ke gua di internal community gua di Telegram. By the way, boleh join juga. Link in bio, link in the description. Dan banyak yang nanya, ini efeknya gimana sih terhadap harga minyak? Orang kira minyak akan jadi semakin mahal. Tapi gua akan balik ke satu konsep yang sangat sederhana, yaitu supply and demand. Apa sih yang terjadi ketika Amerika masuk ke dalam Venezuela? Artinya supply minyak akan lebih banyak keluar. Karena tadi kita tahu Venezuela cuma keluarin 1 juta barel per hari. Padahal mereka punya oil reserve terbesar di dunia. Ketika Amerika masuk dengan perusahaan-perusahaan minyak yang sophisticated dengan teknologi terbaru untuk masuk ngambilin minyak-minyaknya Venezuela atau dapetin minyak-minyaknya Venezuela, udah pasti ya, nggak pasti deh. 90% certainty kalau misalnya semua berjalan lancar, produksi minyak di Venezuela akan meningkat dengan drastis. Artinya apa? Artinya jumlah supply minyak yang beredar di dunia semakin banyak. Alhasil minyak harganya bakal lebih turun, bukan lebih naik. Ya, dan terefleksi sebenarnya karena gue shoot ini hari Senin, tanggal 5. Betul, tanggal 5. Benar, ya, nggak kemana-mana harga minyak. Bahkan cenderung turun dikit. So, kalau kita mau trade on the oil news or the oil game, gue nggak terlalu suggest, gitu ya. Tapi apa sih yang kita ditunjuki oleh hal ini? Kita ditunjukin bahwa Amerika bisa ngelakuin apapun yang mereka mau, oke? And ini bisa menciptakan lebih banyak friksi yang gue bilang dalam tatanan ekonomi global. Artinya ini akan jadi the new normal. Sebuah negara ya ngatur negara lain, oke? So volatility di market akan semakin tinggi. Ya, ini pendapat pribadi gua, ya. Jadi kalau kita mau trade on the oil game or the oil news, gua nggak suggest. Ya, malah menurut gua yang menarik sekarang adalah transportasi laut. Tapi ini for a very different reason ya. Ya, lumayan lah ya kalau lihat saham-saham di Indonesia, ya. Udah pada terbang semua gitu ya. Tapi maybe that's a story for another day. Ya, lumayan lah. Udah setengah beggar. Tapi itu teman-teman ya. Jadi don't trade on the oil news. Gue sangat tidak merekomen. Tapi teman-teman bisa jadiin ini satu referensi pembelajaran. Menyadari bahwa gameplaynya itu cantik sebenarnya. Ya. Dan kita tahu ya Amerika Serikat tuh udah ngebanyak kasih threat juga ke Venezuela dalam 1-2 bulan terakhir. Ya. If you mess around, mereka bisa tiba-tiba datang aja. Jadi itu juga mungkin jadi sinyal ke seluruh dunia. Don't mess around with the United States of America. At the end of the day, mereka masih pegang tahta dunia, gitu ya. Jadi ini jadi sesuatu a good reminder juga untuk seluruh governments, ya, untuk seluruh pemerintahan di seluruh dunia. Never mess around with the United States of America. Mungkin itu aja video dari gua hari ini. Ya, short update, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah ilmu lah ya dalam setiap keputusan trading kalian. Itu aja dari gua. See you in the next video.